Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Ahmad Dinin Zidan dengan 3 NIM terakhir 065. Aku dari TRO Angkatan 24 dan aku berasal dari kelas praktikum C, praktikum Sistem Embedded Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Kali ini kita akan masuk ke pembahasan kita yang berikutnya, yaitu terkait pembaca dunia fisik, yaitu memahami sistem ADC dari prinsip dasar hingga implementasi tingkat lanjut pada ESP32 dan STM32. Nah, kalau begitu dari sini nanti kita akan mulai dari prinsip dasar matematikanya hingga implementasi tingkat lanjut pada mikrokontroler ESP32 dan STM32 yang memungkinkan kita membaca dunia fisik ke dalam bahasa digital. Oke, kita lanjut. Pada slide berikutnya itu terkait peta perjalanan transformasi sinyal analog, di mana perjalanan materi kita hari ini terbagi menjadi 4 tahap utama. Yang pertama yaitu memahami dasar prinsip dan matematika ADC, menjelajahi arsitektur ESP32, membedah arsitektur STM32, dan diakhiri dengan teknik optimasi tingkat lanjut. Berikutnya, mikrokontroler buta terhadap dunia nyata. Seperti yang kita tahu, mikrokontroler itu buta terhadap dunia nyata. Nah, sinyal alam seperti cahaya dari LDR atau suhu itu bersifat kontinu, sedangkan prosesor hanya mengerti logika biner mutlak 0 dan 1. Nah, disinilah analog to digital converter atau ADC berperan sebagai organ indera perangkat keras dan satu-satunya jembatan penerjemah antara kedua dunia ini. Kita lanjut, yaitu terkait 3 pilar transformasi ADC. Transformasi ADC ditopang oleh 3 langkah utama. Pertama adalah sampling atau cuplik, yaitu mengambil sampel tegangan pada interval waktu yang sangat spesifik. Kedua, kuantisasi atau bulatkan, yaitu membulatkan nilai tegangan asli ke tingkat terdekat yang tersedia. Dan ketiga, encoding atau diterjemahkannya yaitu dengan mengubah tingkat tegangan tadi menjadi bahasa biner agar dapat diproses CPU. Selanjutnya, kita akan membedah resolusi 12 bit. Nah, yang berarti sinyal analog itu dibagi ke dalam 4906 tingkatan unik, mulai dari digital nilai 0 hingga 4095. Nah, semakin tinggi bitnya, maka pembacaan sensor akan semakin presisi gitu. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, di sini ada tegangan ininya referensinya, misal 3,3 digital atau digital itu 4095. Di sini ada tegangan 1,65 volt dengan digital 2048. Di sini 0 volt, digital 0. Nah, referensi tegangan dan rumus emas konversi. Voltase reference adalah batas mutlak dari jangkauan ukur DAC, ADC. Semua nilai input dikalibrasi terhadap pijakan ini. Nah, tegangannya itu memiliki rumus nilai ADC dibagi 4095 dikali tegangan referensinya. Begitu. Kita lanjut. Nah, dari teori ke realitas silikon. Nah, teori ADC itu bersifat universal. Namun, setiap silikon dia itu memiliki DNA-nya sendiri. Kita akan membedah bagaimana dua arsitektur paling dominan mengimplementasikan teori ini ke dalam sirkuit nyata. Oke. Kita lanjut ke slide 8, itu terkait arsitektur ESP32, adaptabilitas via atenuasi. Bisa teman-teman lihat di gambar berikut. Secara natif, ADC pada ESP32 itu hanya mampu membaca tegangan antara 0 hingga 1,1 volt. Untuk membaca sinyal 3,3 volt dari dunia luar, ESP32 menggunakan atenuasi atau attenuation, semacam kacamata hitam internal, misal 11 dB, yang secara fisik mengecilkan sinyal agar muat ke dalam rentang pembacaan asli tanpa merusak komponen. Kita lanjut, itu terkait anatomi ESP32, kalibrasi E-fuse, dan jebakan ADC2. Bisa teman-teman lihat di gambar seperti ini. Kurvanya akan naik ke atas, itu pembacaan bawaannya itu seperti ini. Lalu setelah dikalibrasi E-fuse, dia akan lurus seperti ini. Nah, kalibrasi E-fuse, pembacaan bawaan ESP32 seringkali itu nggak linear atau melengkung. Solusinya, parameter kalibrasi yang dibakar permanen di pabrik atau E-fuse digunakan untuk meluruskan grafik pembacaan. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Bentrok sumber daya. ADC dan modul WiFi berbagi sirkuit silikon yang sama. Jika WiFi diaktifkan, ADC2 akan gagal berfungsi sepenuhnya. Nah, praktek terbaiknya itu adalah selalu menggunakan ADC1 untuk keamanan data. Oke, kita lanjut, yaitu terkait arsitektur STM32 multiplexing presisi. Dimana yang pertama itu ada channel 0 hingga channel 15, ada temperatur suhu,
ada voltage refined, di mana dia akan masuk ke multiplex atau MUX dan menjadi 12 bit ADC converter. Nah, dirancang untuk stabilitas industri. Alih-alih memiliki konverter terpisah untuk setiap pin, STM32 menggunakan multiplexer besar. Ratusan input eksternal dan sensor internal seperti suhu dan baterai secara bergantian masuk ke dalam satu mesin konverter presisi tinggi dengan sangat teratur. Nah, STM32 di mana dia otomatisasi perangkat keras. Nah, di sini ada dua mode. Ada scan mode, di mana kemampuan perangkat untuk memindai belasan saluran channel secara berurutan secara otomatis, dan dia akan membebaskan prosesor dari rutinitas pengecekan manual. Selanjutnya adalah analog watchdog atau anjing penjaga silikon. Anda menentukan batas atas dan batas bawah tegangan. Jika sinyal fisik menembus batas ini, ADC secara otomatis memicu interupsi atau alarm seketika tanpa jeda pemrosesan perangkat lunak. Kita lanjut yang berikutnya, itu terkait matriks diagnostik perangkat keras. Di mana di ESP32 itu resolusinya itu 12 bit natif. Kalau STM32 dia 12 bit presisi tinggi. Selalu ada penanganan tegangan. Penanganan tegangannya itu dia adalah berbentuk atenuasi internal untuk 3,3 volt. Lalu ada di sini STM32 dia membaca langsung hingga 3,3 volt. Senjata utamanya dari STM32 itu adalah konektivitas terintegrasi. Kalau di STM32 dia scan mode dan analog watchdog. Namun, pada setiap komponen itu ada kelemahannya, teman-teman. Kelemahan kritisnya pada SP32 dan STM32, di SP32 dia non-linearitas dan konflik ADC2 Wi-Fi. Kalau STM32 dia butuh konfigurasi MUX yang lebih kompleks. Nah, tantangan dunia nyata itu distorsi dan noise. Oke, di mana dia menggabungkan potensiometer atau LDR ke pin ADC tidak menjamin data yang mulus. Intervensi elektromagnetik, fluktuasi daya, dan ketidaksempurnaan sirkuit menciptakan noise yang membuat angka mentah atau raw data melompat secara acak. Perangkat keras butuh bantuan perangkat lunak. Nah, solusi perangkat lunaknya itu adalah filter moving average. Teknik penapis rata-rata bergerak meredam noise dengan mengambil sejumlah sampel berkelanjutan, misal 5 titik terakhir, dan mencari nilai rata-ratanya secara berkesinambungan, seperti pada gambar berikut ya. Nah, seperti ini. Nah, kompensasinya, dia akan mengorbankan sedikit kecepatan respon atau latensinya untuk mendapatkan stabilitas data tingkat industri. Sangat krusial untuk pemantauan suhu atau sensor cahaya. Lanjut, kita akan menghindari bottleneck dengan Direct Memory Access atau DMA. Saat melakukan continuous sampling dengan kecepatan tinggi, CPU akan lumpuh jika harus memindahkan setiap bit data. Seperti gambar berikut, dari ADC dia akan menggunakan rute standar ke CPU. CPU akan loading dan memilihkan file itu ke pada RAM. Kalau lewat jalan tol DMA, dia akan melakukannya secara sendiri dengan otomatis, lancar gitu. Nah, DMA adalah pengontrol independen. Bahasanya tuh seperti jalan tol hardware yang secara langsung menyalin data dari register ADC ke memori RAM. CPU terbebas dari tugas kuli angkut dan dapat fokus mengeksekusi logika utama seperti berikut ya. Nah, kita lanjut yaitu merangkai keseluruhan arsitektur pemantauan terpadu. Nah, di sini teman bisa melihat dunia fisik. Ya, dunia fisik itu ada LDR dan sensor suhu. Yang kedua ada conditioning, atenuasi 3,3 volt. Yang ketiga ada konversi terotomatisasi STM32, scan mode dengan DMA. Lalu ada pemrosesan sinyal, moving average filter di RAM. Lalu yang kelima ada aksi intelijen atau analog watchdog memicu alarm. Nah, dengan studi kasus bisa teman-teman lihat di sini ya. Di sana jika dilangkai secara keseluruhannya itu ke dalam arsitektur cerdas, data dunia fisik itu bakalan masuk lalu dikondisikan lewat atenuasi. Nah, di kondisi atenuasi, konversi berjalan otomatis dengan perpaduan scan mode dan DMA. Kemudian, sinyalnya itu bakal diproses di RAM menggunakan filter moving average dan akhiri dengan aksi intelijen menggunakan peringatan dari analog watchdog. Nah, studi kasusnya, sistem pemantauan gedung perkantoran cerdas. Nah, bagaimana semua komponen berkolaborasi secara serentak, memanfaatkan otomatisasi perangkat kelas tingkat rendah dan penyaringan perangkat lunak tingkat tinggi untuk menghasilkan intelijen data tanpa jeda. Nah, kita akan masuk ke kesimpulan utama pembelajaran,
Yang pertama, ADC adalah kompromi resolusi. Semakin tinggi 12 bit, semakin mendekati realitas. Namun, tetap terikat mutlak pada fondasi tegangan referensi. Kedua, pahami karakter silikon Anda. Jangan samakan pendekatan SP32 yang butuh kalibrasi eFuse dengan presisi terorganisir milik STM32 atau scan mode-nya itu. Nah, yang ketiga, raw data. Raw data adalah data mentah. Sistem tingkat industri tidak pernah bergantung pada nilai ADC langsung. Namun, selalu implementasikan filter untuk stabilitas dan DMA untuk skalabilitas performa. Dunia fisik itu bersifat analog. Kita menjinakannya dengan arsitektur digital. Oke, mungkin segitu aja pembahasan yang bisa aku berikan. Maka sekarang kita akan masuk ke pembahasan di video. Di sini kita akan masuk ke pembahasan video di mana aku sudah mendapatkan beberapa codingan untuk di ESP32. Namun dari teman-temanku itu sudah membuatnya langsung secara benar. Teman-teman bisa melihat di sini. Ini ada codingan-codingannya, di sini ada codingannya juga ya. Cuma nanti akan ada yang lebih kompleksnya lagi dan teman-teman bisa melihatnya itu di sini. Di video percobaan di sini. Nah, ini yang pertama, itu video percobaan dari DMA itu sendiri. Oke, ini kalau kita masuk ke bagian DMA, ini programnya. Nah, programnya itu seperti ini ya teman-teman. Ini bentukan program yang kita gunakan. Teman-teman bisa melihat sendiri. Nah, di sini ini ada void setup, ada delay-nya, setup pin mode, kita menggunakan photoresistor pin input analog. Terus ada STM32 blue pill dan lain sebagainya. Kita akan melakukan polling mode dengan DMA. Oke. Makanya udah langsung. Nah, ini ada programnya. Ini kita jalanin aja. Kita upload. Oke. Nah, udah sukses, kita langsung upload. Nah, dia udah sukses ya. Kan dia build sama iya. Maka nanti akan muncul di sini. Kita akan langsung di build aja. Yang akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau di build tampilannya akan seperti ini. Kita akan memaksimalkan COM12 dengan baud rate-nya 11.502. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Oke. Nah, datanya akan muncul. Dan di sini ketika kita putar, nah, datanya maka datanya akan juga akan ikutan berubah di bagian voltage. Nah, oke. Terus ini kalau kita pakai cahaya lampu, nah nanti akan berpengaruh ke. Nah, dia kita menggunakan cahaya lampu. Teman-teman lihat di. Nanti dia akan berpengaruh ke sini. Bagian raw ADC. Nah, sini. teman-teman lihat ya. Tuh, makanya berubah ya raw ADC-nya. Caranya juga berubah. Nah, di situ. Kita lepas, dia akan kembali ke. Tuh. Oke, sip. Oke, di situ udah. Sekarang kita akan lanjut ke bagian nomor 1 interrupt. Oke, ini programnya. Itu ada rangkaiannya. Programnya itu seperti ini. Nah, ini rangkaian yang kita buat. Terus ini bagian yang interrupt. Nah, ini adalah bagian yang interrupt. Bisa teman-teman lihat ya. Di sini ada codingan-codingan dari include, define, dan volatilnya. Dan void button interrupt-nya kita gunakan. Interrupt ya. Ini adalah mode polling. Sini Atau tidak, ini adalah mode interrupt. sudah sukses. Dia betul sukses dan diupload. Oke, sukses ya. Kita masuk bagian gamenya. Terus kita run gitu. Nah, kalau seperti ini, ini kita refresh, pokoknya akan sama. Baud rate-nya juga harus sesuai. Baud rate sesuai, port-portnya juga harus sesuai. Nah, maka dia akan muncul datanya seperti berikut. Lihat, ini kita putar di bagian sini. Ini juga kita putar. Ketika kita putar ini mentok, maka di sana nilainya pun akan muncul itu sebesar seperti itu ya teman-teman. Nilainya udah ada terlihat terbaca, ada perubahan. Nah, berikutnya kalau misalkan kita kasih pencahayaan, Kita menggunakan cahaya, maka keterangannya pun juga akan isinya. Nah, maka di tanda update datanya itu akan berubah juga nilainya. Oke, seperti itu. Oke, dah. Oh, yang terakhir. Kalau kita tekan tombol interrupt, ini yang paling penting ya, interrupt. Maka nanti di sini akan muncul seperti ini. Nah, seperti itu. Interrupt. Nah, panenya. Oke.
Oke, seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita akan melihat pada bagian dari polling. Nomor 1 polling. Ini program yang kedua. Ini Seperti ini codingannya. Ya, teman-teman lihat ya. lihat ini Oke, seperti itu. rangkaiannya. Nanti ini kita akan menggunakan rangkaian seperti ini. Terus ini kita langsung aja di build save. Oke, kita upload. Upload step bawahnya. Nanti udah sukses, ini langsung di-upload. Kemudian nanti akan muncul ini pokoknya udah sesuai, bawa tadi juga udah sesuai. Nah, seperti itu ya, bisa teman lihat. Nah, di sini ada tulisannya polling mode karena kita sekarang menggunakan mode polling. Ini kalau misalkan kita ubah penyesuaian dari ininya, Nah, nanti dia kalau akan misalkan kita ubah lagi, jadi maka data itu juga akan berubah. datanya akan berubah, voltasenya berubah. Lalu kalau misalkan kita menggunakan pencahayaan, oke, kita menggunakan pencahayaan di sini ya. Teman-teman lihat ya. Kalau Dari tadi kita situ kasih nanti pencahayaan, suhunya akan berubah. nah, Suhunya di pun situ juga akan berubah. tercatat. Nah, di situ. Oke, sekarang kita akan lanjut ke bagian nomor 2 DMA. Bisa teman-teman lihat. Berikut adalah codingannya. Ini codingan yang kita gunakan. Nah, maka ketika kita mulai upload, kita tunggu dia sukses dulu ya. Nah, kita tunggu aja sampai dia sukses. Dia masih writing. Nah, di sini udah muncul. Nah, dia akan melakukan sensor secara real time. Nah, di sini kalau misalkan kita melakukan perputarannya ya, teman-teman lihat di sini. Kalau misalkan kita melihat potensiometernya dengan LDR-nya itu berubah. Jika kita melakukan settingan perputarannya di sini, motornya berputar, maka potensinya akan full seperti itu. Nah, kalau misalkan kita kecilin, maka teman-teman lihat dia akan berputar sesuai putarannya tuh, seperti itu. Dia akan langsung memproses data yang secara real time. Oke, teman-teman lihat ya. Nah, seperti itu. Ini dikasih pencahayaan. Nah, maka LDR-nya akan meningkat seperti itu. Oke. Kita lanjut ke nomor 2, interrupt. Seperti ini. Programnya itulah seperti berikut. Nah, ini udah mulai connecting. Nah, dia udah mulai writing juga. Nah, dia udah sukses. Oke, kemudian ketika kita mulai upload atau kita build aja langsung, dia akan seperti ini. Nah, real time datanya. Kita start. Maka ketika kita memutar motornya, nah, maka potensiometernya di sana ya, potensiometernya akan melakukan penyesuaian data secara real time. Seperti itu. Kalau kita lihat LDR-nya, dia menyesuaikan cahayanya ya. Bisa kita stop juga di situ. Nah, oke, seperti itu ya.
Ini yang paling gede. Oke, kemudian kalau misalkan kita menggunakan cap pencahayaan, nah seperti ini, kita akan cek di LDR-nya dia akan meningkat. Nah seperti itu, terlihat ya. Ini berikut adalah di ini kita, teman-teman lihat di LDR-nya akan meningkat. Bisa kita stop aja atau kita start seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian polling. Ya, seperti ini kurang lebih. Di situ kita kalau favorit berarti ya sih 700 bener. kabut SMB nya lebih susah foto apa soalnya di situ makanya sih kan sebenarnya serius 11 12 kita upload terus sampai muncul bisnis karena kan ada tabungan moral ya lagi bisnis ya yes fisika aduh kurang tahu guys kalau fisika guys Kontrol shift fashion tuh aku jarang P Kontrol shift S anjing salah tolong Yang bener di oh salah kontrol dapat sih ya Tadi akan sendernya udah berubah-berubah misalkan kita pilih sendernya udah berubah-berubah Oke ya. manajemen mungkin Oke. manajemen mungkin Oke. tinggi banget Seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang terakhir, yaitu variasi yang kita gunakan. Nah, ini berikut variasi yang kita gunakan. Ini program yang digunakan kelompok kami. Seperti itu. Oke, kita upload dulu, nanti baru kita build. Oke, ditunggu. Oke, kalau misalkan diputar, datanya pun juga akan muncul. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Kalau diputar, lampunya juga akan hidup, lampunya akan mati. Nah, seperti itu. Oke, mungkin segitu aja video yang bisa aku sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa di video lainnya.